Universitas Cendana. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai patologi. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, berbicara mengenai patologi, kita harus mengenal dulu apa itu patologi. Patologi adalah studi yang membahas tentang penyakit, penyebab, mekanisme, dan efek yang terjadi pada tubuh manusia. Patologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu pathos yang artinya emosi, menderita atau gairah, dan juga ologi yang artinya ilmu. Jadi, patologi adalah ilmu yang membahas tentang penyakit dan juga proses terjadinya suatu penyakit. Patologi memiliki dua cabang, yaitu yang pertama sitopatologi dan juga histopatologi. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu sitopatologi. Sitopatologi ini adalah satu cabang sitologi yang mempelajari perubahan patologi pada sel. Fokus utamanya itu adalah pemeriksaan sel tunggal atau kelompok kecil sel yang diambil dari tubuh, kemudian dianalisis di bawah mikroskop. Lalu sitopatologi ini sangat berguna untuk mendeteksi kelainan atau keganasan pada tingkat sel, bahkan sebelum terbentuk massa jaringan atau kerusakan yang lebih besar. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan dengan metode seperti pap smear untuk mendeteksi sel-sel abnormal pada leher rahim, atau juga bisa menggunakan fine needle aspiration atau FNA, yaitu penyedotan sel dengan jarum halus dari benjolan di tubuh seperti di payudara, tiroid, atau di kelenjar getah bening. Lalu yang kedua itu histopatologi. Histopatologi ini merupakan cabang histologi yang berhubungan dengan perubahan jaringan. Jika isi histopatologi yang pertama tadi fokus pada sel, maka histopatologi ini lebih menekankan pada struktur jaringan secara keseluruhan, di mana sampel jaringan itu biasanya diperoleh dari prosedur biopsi atau pembedahan. Lalu diawetkan, dipotong sangat tipis, diwarnai dengan zat khusus seperti hematoksilin dan eosin, dan kemudian diperiksa menggunakan mikroskop. Melalui histopatologi ini, dokter dapat mengetahui jenis penyakit, sejauh mana penyebarannya, stadium kanker, dan kondisi jaringan di sekitar seperti adanya peradangan, nekrosis atau kematian jaringan atau perubahan lainnya. Nah, teman-teman, kedua cabang ilmu tersebut bertumpu pada pemeriksaan sel jaringan tubuh di bawah mikroskop. Selanjutnya kita masuk ke penyebab penyakit. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab penyakit. Nah, yang pertama itu ada infeksi. Infeksi ini terdiri dari bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi terjadi ketika mikroorganisme patogen masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak, di mana perkembangbiakan itu dapat merusak jaringan atau mengganggu fungsi normal organ. Lalu yang kedua yaitu genetik atau keturunan. Penyakit genetik disebabkan oleh kelainan atau mutasi pada DNA yang bisa diwariskan dari orang tua atau terjadi secara spontan. Selama perkembangan embrio itu, beberapa penyakit diturunkan melalui pola genetik tertentu atau dominan resesif atau terkait kromosom. Contohnya itu thalassemia atau kelainan darah akibat mutasi gen hemoglobin, hemofilia atau gangguan pembekuan darah, dan juga Down syndrome atau akibat kelebihan kromosom 21. Penyakit genetik itu bisa muncul sejak lahir atau berkembang seiring waktu dan bisa bersifat ringan hingga mengancam jiwa. 3. Ada autoimun atau imunologi. Penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel atau jaringan tubuh sendiri karena gagal mengenali diri. Sistem imun yang seharusnya melawan infeksi justru menyerang organ sehat yang menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Lalu yang keempat ada trauma atau cedera. Trauma adalah kerusakan fisik pada tubuh akibat kecelakaan, benturan, jatuh, atau kekerasan. Ini bisa mencakup cedera ringan atau berat. Cedera bisa memicu peradangan infeksi sekunder atau kegagalan organ. Selain trauma fisik, trauma psikologis juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti PTSD, depresi, dan juga kecemasan. Berikutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan di mana kita
tinggal atau bekerja dapat memengaruhi risiko terjadinya penyakit. Antara lain bisa dari polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma dan juga kanker paru-paru. Lalu air dan makanan yang tercemar itu dapat menyebabkan penyakit seperti kolera, hepatitis A dan juga diare akut. Yang keenam atau yang terakhir yaitu nutrisi buruk atau malnutrisi. Gangguan gizi, baik itu kekurangan atau kelebihan zat gizi, dapat menjadi penyebab berbagai macam penyakit. Yang pertama yaitu kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi contohnya seperti kekurangan vitamin C itu dapat menyebabkan skorbut. Lalu kelebihan nutrisi juga sangat berbahaya. Contohnya seperti ketika kita kelebihan lemak atau gula, maka itu dapat menyebabkan obesitas atau diabetes tipe 2. Berikutnya mekanisme penyakit. Yang pertama itu ketidakmampuan tubuh menjawab stimuli atau penyakit itu timbul karena tubuh tidak mampu merespon gangguan dari luar atau dari dalam tubuh. Misalnya sistem imun yang lemah itu mengakibatkan terjadinya infeksi. Lalu yang kedua yaitu hasil yang nampak akibat mekanisme adaptif yang kurang menguntungkan tubuhnya sendiri. Penyakit ini juga muncul karena tubuh justru memberi respon yang salah arah. Lalu misalnya peradangan kronis atau asma merupakan adaptasi yang malah merusak tubuh itu sendiri. Kita masuk ke dalam contoh beberapa gangguan atau penyakit. Yang pertama ada ateroma. Ateroma ini adalah satu kondisi di mana terjadi penyempitan pembuluh darah akibat deposit lemak atau plak aterosklerotik pada dinding arteri. Proses ini disebut aterosklerosis. Proses terjadinya yaitu lemak atau lipid dan juga kolesterol menyusup ke dalam dinding arteri, lalu terjadi reaksi inflamasi dan terbentuk yang namanya plak atau campuran lemak, kolesterol, sel darah putih dan juga jaringan parut dinding arteri yang menjadi kurang elastis dan menebal dan menyempitkan lumen pembuluh darah sehingga aliran darah tersebut terganggu dan suplai oksigen ke jaringan menjadi berkurang. Yang kedua yaitu trombosis. Trombosis adalah pembentukan bekuan darah atau trombus dalam pembuluh darah atau jantung yang menghambat aliran darah normal dan penyebab utamanya yaitu aliran darah lambat, misalnya karena duduk terlalu lama, lalu kerusakan pada dinding pembuluh darah dan juga gangguan pada komposisi darah atau hiperkoagulabilitas atau darah terlalu mudah membeku. Yang ketiga yaitu stres. Stres ini adalah respon tubuh terhadap tekanan atau ancaman baik secara fisik, emosional maupun mental. Dalam kedokteran, stres adalah stimulus atau pemicu yang cukup kuat untuk mengganggu keseimbangan internal tubuh atau homeostasis. Stres juga memiliki beberapa jenis, yaitu stres fisik seperti luka, penyakit atau kelelahan. Lalu ada juga stres emosional seperti kecemasan, tekanan, pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai. Lalu ada juga stres jangka pendek dan juga jangka panjang. Stres jangka pendek ini bisa meningkatkan kewaspadaan, lalu jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan tidur, masalah pencernaan, depresi, dan juga penurunan sistem kekebalan tubuh. Gangguan atau penyakit yang terakhir yaitu kanker. Kanker ini dalam bahasa Latin yaitu cancer atau kepiting. Kenapa disebut demikian? Karena penyebaran sel kanker itu bisa menyerupai kaki kepiting yang menjalar. Kanker sendiri adalah penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat merusak jaringan dan menyebar ke bagian tubuh lain atau metastasis. Kanker ini adalah tumor ganas, di mana kanker memiliki beberapa jenis, tapi di sini yang saya ambil yaitu dua jenis utama dari kanker, yaitu karsinoma. Karsinoma ini berasal dari sel epitel, yaitu lapisan yang melapisi permukaan organ kulit dan juga kelenjar. Contohnya kanker payudara dan juga kanker paru-paru. Lalu yang berikut ada sarkoma. Sarkoma ini berasal dari jaringan lunak seperti otot tulang lemak dan juga pembuluh darah. Contohnya osteosarkoma atau tulang dan juga liposarkoma atau lemak. Ciri khas dari sel kanker ini yaitu pembelahan sel itu tidak terkendali kemampuan untuk menghindari kematian sel atau apoptosis dan juga kemampuan untuk merusak jaringan dan menyebar. Berikutnya saya akan menjelaskan klasifikasi keadaan patologi.
Dasar klasifikasi bukan pada penyebab atau kausa, tetapi berdasarkan kelainan atau defek atau reaksi tubuh. Keadaan patologi ini terdiri dari 4 kelompok, yaitu yang pertama inflamasi atau peradangan. Inflamasi ini adalah reaksi alami sistem imun terhadap cedera reaksi atau infeksi atau iritasi untuk menghancurkan agen asing dan memperbaiki jaringan yang rusak. Yang kedua yaitu degenerasi. Degenerasi ini adalah perubahan struktur fisik atau kimiawi pada sel atau jaringan yang menyebabkan penurunan fungsi atau efisiensi. Penyebabnya belum pasti, tapi bisa juga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu proses penyakit kronis usia lanjut atau proses penuaan cedera iskemia atau kurang aliran darah, toksin atau keracunan, dan juga kekurangan vitamin. Yang ketiga ada neoplasia, yaitu pertumbuhan sel atau jaringan baru secara abnormal dan tak terkendali, atau neoplasma atau tumor jenis neoplasma ini ada yang jinak dan tidak menyebar. Ciri tumor ganas yaitu tumbuhnya cepat invasif dan bisa bermetastasis atau menyebar ke orang lain. Yang keempat ada kongenital dan herediter. Kongenital adalah kelainan yang sudah ada saat lahir, bisa disebabkan oleh faktor genetik, infeksi selama kehamilan, dan juga cedera janin di dalam kandungan atau saat persalinan. Contohnya bibir sumbing dan penyakit jantung bawaan. Sedangkan herediter yaitu kelainan yang diturunkan melalui gen dari orang tua ke anak atau melalui mekanisme genetik, contohnya hemofilia atau thalassemia. Setelah materi-materi tadi yang telah dijelaskan, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Patologi bukan hanya tentang mengenali penyakit, tetapi merupakan kunci utama untuk memahami bagaimana tubuh merespon gangguan baik dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Melalui patologi, kita belajar bahwa penyakit itu bukan hanya sekedar dari satu penyebab, tetapi gabungan dari beberapa faktor seperti infeksi, genetik, faktor lingkungan, dan juga gaya hidup yang memicu reaksi tubuh, bisa bersifat melindungi tubuh maupun juga bisa bersifat berbalik merusak. Materi ini menegaskan bahwa segala perubahan yang terjadi pada sel jaringan dan juga organ, baik itu inflamasi, degenerasi, neoplasia atau kelainan bawaan, merupakan hasil akhir dari respon tubuh terhadap ketidakseimbangan. Maka memahami patologi itu bukan hanya penting untuk diagnosis atau terapi, tetapi juga untuk melihat tubuh manusia sebagai sistem yang terus beradaptasi, bertahan, dan juga kadang gagal. Dengan kata lain, patologi ini mengajarkan bahwa setiap penyakit adalah cerita tentang kegagalan dan keberhasilan tubuh dalam menjaga keseimbangan tubuh sendiri.